ya pada pagi hari ini. Ada yang tadi? Ya, masih ingat pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ya, tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, coba masih ingat atau tidak? Apa yang dimaksud dengan jujur? Siapa yang bisa? Oh iya, selamat. Ya, betul. Jujur adalah berkata apa adanya. Kalau kalian istiqomah di dalam belajar, insya Allah kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Ya. Kemudian istiqomah dalam beribadah. Ya, misalnya dalam sholat. Kalian sudah balik, kalian sudah berkewajiban sudah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kemudian dalam membaca Al-Quran juga harus kalian baca setiap hari Al-Qurannya. Ya. Anak-anak misalkan kalian pulang sekolah, ya, kalian sampai di rumah langsung menuju kamar untuk melaksanakan sholat, atau kalian langsung mengambil Al-Quran kemudian langsung kalian baca. Padahal di sekolah tadi mungkin kalian sudah buang angin atau buang air kecil atau masih untuk perempuan gitu. Itu boleh nggak kalian lakukan anak-anak? Kalian langsung sholat atau kalian langsung membaca Al-Quran? Boleh nggak? Tidak boleh. Ya tidak boleh. Kenapa? Kita harus dalam keadaan suci dulu. Oh, ya betul. Kita harus dalam keadaan suci dulu ya. Jadi bersuci ini sangat penting. Ya. Ya anak, bersuci itu penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu mengapa bersuci itu penting? Saya tuh Ya. agar hidup kita sehat. Ya betul. Salah satunya agar hidup kita itu sehat. Ya. Selain itu ada beberapa lagi manfaat yang lain. Ya. Sekarang kalian amati gambar berikut ini. Ya, bersih maka sehat. Ada yang tahu apa maksud dari ungkapan ini? Saya Ya, silakan. kalau kita menjaga kebersihan kita akan selalu sehat. Ya, betul. Kalau kita selalu menjaga kebersihan, kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, ya. Jadi anak-anak juga gitu, kalian harus selalu menjaga kesehatan, ya. Kalian banyak istirahat, dan cukup, banyak makan makanan yang bergizi. Terutama kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan. Kalian sering cuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah, ya, agar kalian selalu sehat. Kalau kalian sehat, maka kalian juga semangat dalam belajar hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu hadis. Ya. Ada tolong dibaca hadisnya. Ya, ada satu minat iman, hadisnya sebagian dari iman. Ada yang tahu anak apa maksud dari hadis? Ya, betul. Semua bersih, hidup jadi nyaman, ya. Dengan kompetensi dasar, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan indikatornya adalah menganalisis ketentuan di hadas besar, menegaskan fungsi tayamum sebagai pengganti mandi wajib, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik terbiasa bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam dengan benar. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik terbiasa menjaga kesucian badan dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik berperilaku hidup bersih di sekolah sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan benar. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik berperilaku hidup bersih di rumah sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar dengan benar. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis ketentuan bersuci dari hadas besar dengan benar. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menegaskan fungsi tayamum sebagai pengganti mandi wajib dengan benar. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari hadas besar dengan benar. Melalui metode demonstrasi, peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas besar berdasarkan syariat Islam dengan benar. Melalui metode demonstrasi, peserta didik dapat melaksanakan bersuci dari hadas besar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, manfaat kita mempelajari materi hari ini, ya, dengan kita memahami ketentuan bersuci dari hadas besar, maka kita bisa menerapkan bersuci ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena bersuci itu sangat penting. Mengapa? Karena dengan bersuci kita akan menjadi sehat, ya, dan kita bisa melaksanakan ibadah. Karena ibadah itu diawali
diawali dengan kegiatan bersuci. Kemudian teknik yang kita gunakan hari ini adalah ada penilaian sikap, ya, yaitu observasi meliputi keaktifan kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian ada tes tulis, nanti lewat hadiah kuisis, ya, tesnya berbasis online. Kemudian ada penilaian praktik, nanti kalian praktek tayamum, direkam dan videonya dikirim ke guru. Nah, kita pelajari hari ini yaitu ada ketentuan bersuci dari hadas besar, tayamum sebagai pengganti mandi wajib, serta tata cara bersuci dari hadas besar, yaitu tata cara mandi wajib dan tata cara tayamum. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bu Nuni ingin mengajukan pertanyaan dulu, ya, yang bisa nanti angkat tangan. Coba ada yang tahu apa saja yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar? Saya Ya, baik ya, baik, betul. Kemudian, ya, di kelas. oh jelas, ya, betul. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian mengamati video berikut ini. Airnya habis deh. Waduh, kita belum wudhu lagi. Bagaimana kita sholat ya kalau belum wudhu? Syamil. Wah, bro, ngerti nggak ada airnya. Ini namanya memang sudah takdir, Syamil. Takdir apa? Ya takdir yang sudah aku bilang tadi bahwa kita boleh bisa sholat saat ini. Nah, kamu dong nggak ada takdir seperti itu. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video ini, ya. Sekarang kalian mengidentifikasi masalah dari tayangan video tadi, ya. Kalian membuat satu pertanyaan terkait dengan video tadi. Nanti kalian tulis di kertas, kalau sudah kalian lipat, ya. Habis ini komunikasi kalian kertas satu-satu. Kalian tulis pertanyaannya di situ. Kalau sudah dilipat, kemudian dikumpulkan lagi. Kita boleh buka kertasnya dan pertanyaannya adalah, misalnya ada air, tapi airnya sedikit, dan air tersebut hanya bisa untuk minum, bolehkah kita bertayamum? Mungkin ada yang menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Pertanyaanmu karena minum itu juga sangat penting. Ya, betul, ya. Guru dibentuk jadi 3 kelompok, ya. Kelompok pertama membahas tentang ketentuan bersuci dari hadas besar. Kelompok kedua membahas tentang tayamum sebagai pengganti mandi wajib. Kelompok ketiga membahas tentang tata cara bersuci dari hadas besar, yaitu cara mandi wajib dan cara tayamum, ya. Kemudian kalian juga membahas dengan kelompoknya, ya. Mengapa bersuci itu penting dan apa hubungan bersuci dengan virus yang saat ini melanda di negara kita, yaitu COVID-19. Apa hubungan bersuci ini dengan COVID-19, ya? Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Kalian mencari informasi, kalian menggali informasi, bisa dari video tadi yang sudah Bruni share, atau dari PPT yang sudah Bruni share, atau dari buku paket, ya. Silakan kalian cari informasi, kalian analisis, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Sudah selesai, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Kasih dari kelompok 2, silakan. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai keringanan orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Misalnya saat tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, atau sedang sakit dan dikhawatirkan sakitnya bertambah parah jika terkena air. Hubungan bersuci dengan COVID-19 yaitu dengan bersuci. Kita berarti telah membersihkan diri, misalnya wudhu dan mandi wajib. Kita membersihkan tangan dan tubuh dengan air. Hal ini akan menjauhkan kita dari berbagai virus termasuk COVID-19. Ya, 2. Menggunakan nanti apabila terdapat tersebut. 3. Membaca seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
3. Mengusap tangan kanan dan kiri dan siku-siku dengan tisu. Oke. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Saya Bu, Ya. apa sajakah yang membatalkan tayamum? Oke, apa saja yang membatalkan tayamum? Ya, silakan dijawab. Melakukan tayamum sama dengan membatalkan wudu. Oke. Ya. Jadi, ya, yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudu, ya. Misalkan kalau buang air kecil atau buang air itu wudunya batal, jadi tayamumnya juga batal, ya. Ini ada yang ingin bertanyakan lagi, silakan. Sudah tayamum kemudian melihat air, apakah tayamumnya batal? Ya. Silakan dijawab. Saat kalian sudah bertayamum, kemudian kalian melihat air, otomatis tayamum kalian batal, ya. Kalian segera berwudu atau wajib menggunakan air tadi, karena kalian melihat air. Ya. Jadi taharahnya adalah bersuci dari najis dan dari hadas. Ada yang tahu apa beda najis dan hadas? Saya Bu, najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, ya, karena dia terkena hadas besar, dan agar dia suci dia harus mandi wajib. Kita tidak bisa menggunakannya ketika berhalangan menggunakan air. Sekarang kita baca surat Al-Maidah ayat 6. Kita boleh bertayamum bila tidak ada air. Itu jawaban dari Ferdinand. Saat kita mau sholat misalnya, tapi kita mau berwudu atau kita mau mandi wajib tidak ada air, kita boleh dengan bertayamum. Mandi wajib, ya. Yang pertama adalah niat. Niat kita untuk menghilangkan hadas besar, ya. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lil hadasil akbari fardhulillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badan. Misalkan seperti bekas tetesan darah. Kemudian membasahi seluruh tubuh dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita juga disunahkan membaca basmalah, ya, untuk mencuci tangan. Nah, tayamum caranya adalah yang pertama, ya, kita cari debu yang suci dulu. Misalkan di tembok, ya, misalkan ini tembok. Tangan kita letakkan di debu yang suci, kuat. Kemudian kita berniat. Siapa yang mau mengumpulkan? Saya Bu, Ya, silakan. tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Cara ini boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Berhalangan menggunakan air, misalnya sakit, telah masuk waktu sholat. Sekarang saya waktunya mengerjakan soal evaluasi. Nanti kalian mengerjakan soal evaluasi lewat media krisis. Jadi yang pertama adalah oleh Febrina. Tugas kalian di rumah yaitu praktek tayamum. Kemudian direkam, ya, dan videonya dikirim ke WA dulu. Dengan bersuci kita akan terbebas dari penyakit. Ya atau tidak? Ya. Sudah paham dengan materi hari ini? Paham. Alhamdulillah, ya. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Kalian senang atau tidak atau bosan? Senang ya, alhamdulillah, ya. Kalian tadi sudah mengerjakan soal evaluasi menggunakan media krisis, ya. Menurut kalian media krisis ini menarik atau tidak? Menarik. Ya, kita akan mempelajari materi tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah namanya. Tentu dengan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap mematuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker saat keluar rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.